Halo para guru kebanggaan Indonesia, masalah dapat diselesaikan dengan efektif jika kita mengetahui proses pemecahannya dan dilakukan secara sistematis. Di pelatihan pemecahan masalah yang efektif ini akan dibahas mengenai karakteristik dari setiap tahap pemecahan masalah dan elemen-elemen kunci dari proses pemecahan masalah. Pada pelatihan sebelumnya telah dibahas mengenai 4 tahap proses pemecahan masalah, yaitu 1. Tentukan permasalahannya. 2. Hasilkan solusi-solusi alternatif. 3. Evaluasi dan pilih alternatif solusi. 4. Implementasikan dan evaluasi tindak lanjut solusi. Pada pelatihan pemecahan masalah yang efektif ini akan dibagi menjadi 3 video. Nah, di video bagian pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu tahap penentuan masalah. Seperti kita ketahui, sebagai guru Anda pasti merasakan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya berasal dari proses pembelajaran dan kondisi siswa, tapi permasalahan bisa juga muncul dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan dalam diri Anda sendiri, dari rekan kerja, sistem kerja di sekolah, orang tua siswa, dan aspek lainnya yang di luar kendali kita. Nah, keempat tahap proses pemecahan masalah yang telah disebutkan tadi merupakan dasar dalam memecahkan masalah. Apa saja yang harus Anda lakukan pada setiap tahap tersebut? Yuk kita bahas satu persatu dan kita kaitkan dengan contoh kasus permasalahan siswa bernama Galih berikut ini. Ibu Listia adalah guru kelas 5 di sebuah sekolah dasar di kota kecil di Jawa Barat. Di kelas yang diajar oleh Bu Listia, ada seorang murid yang bernama Galih. Galih adalah seorang murid yang berprestasi tinggi. Akan tetapi beberapa minggu ini prestasi Galih terus menurun dalam ujian-ujian yang ia ikuti. Jika Anda menjadi Bu Listia, apa yang akan Anda lakukan untuk memecahkan masalah ini? Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan apa permasalahannya. Saat menentukan permasalahan, ada 7 hal yang perlu Anda lakukan dan cermati, yaitu 1. Bedakan fakta dengan opini. Dalam melihat permasalahan, Anda harus mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Pastikan bahwa apa yang dihadapi merupakan fakta, bukan opini pribadi atau seseorang yang tidak bisa dibuktikan validitasnya. Untuk membedakan fakta dengan opini pada kasus Galih, hati-hati dengan opini teman Galih yang mengatakan bahwa Galih nilainya menurun karena dia malas. Apakah itu fakta atau opini dari teman tersebut? Perlu ditanya kepada lebih banyak teman dan kepada orang tua Galih untuk menemukan faktanya. 2. Tentukan penyebab yang mendasari. Setiap permasalahan yang muncul pasti ada penyebabnya. Temukan dasar penyebabnya. Di kasus Galih, untuk menentukan penyebab yang mendasari, Galih terus dari pihak-pihak yang mengenal Galih dengan baik untuk menemukan penyebab-penyebab dasar menurunnya nilai Galih. Tanya orang tua Galih. Tanya teman dekatnya. Misalnya, ternyata orang tuanya bercerai beberapa minggu lalu dan Galih merasa sangat sedih sehingga ia tidak bisa berkonsentrasi. Sebagai pelarian, Galih sering bermain game komputer hingga larut malam, sehingga ia tidak sempat belajar. Pada saat yang sama, Galih juga kehilangan teman dekatnya yang pindah sekolah. Ini semakin menyebabkan Galih kehilangan teman yang biasa membantunya jika ada masalah. 3. Cari informasi dari pihak-pihak yang terkait. Kumpulkan informasi dari berbagai pihak yang mengetahui bahkan terlibat dalam permasalahan tersebut, yang tentunya sesuai dengan fakta yang terjadi.
Kembali ke kasus Galih, pikirkan siapa saja pihak yang terkait yang bisa membantu memberikan informasi tentang masalah Galih ini. Misalnya, orang tua Galih, teman-teman dekatnya, guru BK, dan lain-lain. 4. Nyatakan masalahnya secara spesifik. Permasalahan harus dinyatakan secara spesifik. Jangan dibuat terlalu umum dan ambigu yang akan menyebabkan multi persepsi. Misalkan, Galih nilainya menurun karena ia sulit berkonsentrasi terhadap pelajarannya di kelas, karena ia sangat sedih dengan perceraian orang tuanya. Ia juga tidak memiliki teman yang bisa membantu mengatasi masalahnya. Apalagi, Galih mulai mengalami kecanduan game komputer sehingga ia semakin tidak bisa berkonsentrasi pada pelajaran. 5. Identifikasi standar atau ekspektasi apa yang terlanggar karena masalah tersebut. Pada kasus Galih, yang terlanggar adalah standar nilai minimal kelulusan yang tidak terpenuhi oleh Galih akhir-akhir ini. Jika diteruskan, maka ia tidak akan lulus dan tidak bisa naik ke jenjang kelas berikutnya. 6. Tentukan di mana letak permasalahannya. Dari hasil identifikasi masalah, Anda bisa menentukan letak permasalahannya. Pada kasus Galih, inti permasalahannya adalah kurangnya kemampuan untuk memproses emosinya dan kurangnya kemampuan untuk menentukan prioritas. 7. Hindari mencoba menyelesaikan masalah tanpa data. Dengan data yang valid, Anda dapat memecahkan masalah secara akurat. Jika tahap ini diterapkan pada kasus Galih, hindari menebak-nebak mengapa nilai Galih menurun. Misalnya, oh ini pasti karena guru baru yang kurang bisa mengajar dengan baik. Oh ini pasti karena Galih kelelahan akibat rumahnya sekarang jauh dari sekolah. Demikianlah pembahasan mengenai tahap pertama dari proses pemecahan masalah, yaitu penentuan masalah. Pada video berikutnya, kita akan mempelajari 2 tahap selanjutnya dari proses pemecahan masalah, yaitu tahap hasilkan solusi-solusi alternatif dan tahap evaluasi dan pilih alternatif solusi. Salam luar biasa, terima kasih.